Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul ahadus somad alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad addal amanah wa balagha risalah wa nasohal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullaha innallaha samiun alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak Ibu, para jamaah sidang taklim yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja puji dan syukur kita patut dahulukan atas segala nikmat karunia Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan, dan keistiqomahan kita di dalam beriman berislam. Sehingga kita dapat berada di majlis ilmu ini sebagai wujud dari seruan iman dan Islam kita melalui taklim di pimpinan cabang Persatuan Islam Regol ini. Yang saya cintai, saya banggakan Ketua Pimpinan Cabang Persatuan Islam Regol, Bapak Ustadz Haji Sofwan beserta seluruh jajarannya yang tadi telah diperkenalkan. Dan yang saya cintai, saya banggakan juga sahabat seperjuangan saya di pimpinan pusat, Al-Ustadz Dr. Ihsan Setiadi Latif. Karena itu saya merasa harus hadir di majelis ini, di PC Regol ini, karena saya juga belum sowan, belum apa kalau bahasa Sundanya ya, minta izin ke pimpinan cabang Regol ini, kader terbaiknya diambil ke pimpinan pusat gitu sekalian. Karena itu melalui forum ini saya menyampaikan terima kasih atas kesediaan Al-Ustadz Dr. Ihsan Setiadi Latif untuk gabung kembali di pimpinan pusat, dan juga tentu karena kelegowan dari para jamaah di pimpinan cabang Persis Regol ini. Demikian pula ibu-ibu Persistri serta seluruh jajarannya, pemuda-pemudi kalau sudah terbentuk. Di kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak kita memanfaatkan waktu yang sangat berharga dan singkat ini, dan bagi saya inilah silaturahim yang pertama. Mudah-mudahan jangan yang terakhir ya Bapak sekalian. Tapi pertama untuk terus berkelanjutan insya Allah. Saya ingin mengajak memanfaatkan talim kita ini dengan tema tentang bagaimana membangun adab masyarakat Islam. Adab al-mujtama al-islami. Etika, adab, sopan santun kehidupan masyarakat muslim. Kenapa Bapak sekalian ini penting? Sebab kita kan hidup bukan hanya berislam secara pribadi, tapi kita Islam yang berjamaah, berjamiah. Nah tentu saja kita harus memahami tuntunan-tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi bagaimana kita hidup beradab, beretika, berakhlak dalam Islam berjamaah, berjamiah, bermasyarakat secara umum. Maka ada adab al-mujtama al-islami, etika, moral, dan sopan santun kehidupan masyarakat dalam Islam. Nah kenapa ini penting Bapak sekalian? Sebab Islam ini sebagai agama yang universal, agama yang lengkap, kamil, mutakamil, yang lengkap dan sempurna. Al-yauma akmaltu lakum. Islam bisa diterapkan Bapak sekalian oleh diri kita sendiri sebagai pribadi,
oleh keluarga kita sebagai komunitas kecil, keluarga inti. Bisa diterapkan di lingkungan bertetangga, baik tetangga muslim maupun non-muslim. Bisa diterapkan dalam hidup berbangsa, bernegara, dalam kehidupan bahkan berdunia. Bahkan dalam kehidupan sendiri, kalau kita takdirkan hidup di tengah hutan sendirian, bisa diterapkan juga Islam itu. Nah, itulah kesempurnaan Islam. Yasluhu likuli zaman wa makan. Itu nu disebut sempurna itu yasluhu likuli zaman wa makan. Islam bakal cocok terus, bakal sesuai terus dalam situasi dan kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun. Itu yang disebut dengan al-Islam syamil, kamil, mutakamil, lengkap dan sempurna. Cocok untuk setiap zaman, cocok untuk setiap bangsa, cocok untuk hidup pribadi, cocok untuk hidup bermasyarakat. Karena itu Rasulullah mendakwahkan Islam, Bapak sekalian, diawali dari dakwah fardiyah, dakwah pribadi, individu. Maka Rasulullah membagi periodisasi dakwahnya itu ke dua periode. Itulah periode Makkah, sekarang periode Madinah. Nah, di Makkah Islam itu diajarkan dalam konteks ajaran-ajaran individual, ajaran pribadi, akhlak pribadi. Makanya coba perhatikan Bapak Ibu sadayana. Ketika Allah menurunkan ayat-ayat di periode Mekah, itu ajarannya terkait dengan kesolehan pribadi, yang disebut dengan kesolehan individual. As-solih al-fardiyah. Kesalehan individu saja, pribadi. Sehingga anu dilungsurkan wahyu di periode Mekah, Bapak sekalian, itu banyakannya tentang apa? Menanamkan tentang akidah. Mengenalkan siapa itu Tuhan pencipta, apa yang dimaksud dengan Allah Maha Esa, sifat-sifatnya, af'al-af'alnya, hak-hak dan kewajiban manusia dari Allah, tentang surga, tentang neraka. Nah, itu awas ya coba Bapak sekalian, surah-surah yang ada di juz amma tuh. Itu ayat-ayat periode Mekah. Itu tentang penanaman akidah pribadi, individual. Sebab masa pembentukan masyarakat muslim belum dimulai, tapi pribadi muslim. Makanya di Mekah belum diajarkan dulu tentang relasi hubungan keluarga dengan keluarga lain. Belum diajarkan tentang hukum warisan, hukum perceraian, hukum rujuk, hukum talak. Bahkan ibadah pun baru sholat saja yang disyariatkan. Itu pun sholat individu, sholat pribadi. Tuh. Coba baik sekalian, awas ayat-ayat nu marintah sholat di Mekah. Tos ayat syariat adzan di Mekah? Enggak ada di Mekah syariat azan. Kenapa belum ada syariat azan? Sholatnya juga diperintahkan sendiri di rumah masing-masing. Bahkan ada yang lari ke lembah, ke gunung supaya nggak diketahui keluarganya. Kenapa? Keluarganya pun bersemua muslim, masih banyak yang musyrik tuh. Islam diterapkan secara pribadi. Badai kumaha disyariatkan azan. Kalau masjidnya aja belum ada. Rasulullah sholat di Masjidil Haram menghadap Ka'bah, di Ka'bahnya masih ada 360 berhala tuh. Jadi boleh di Makkah mah kaum muslimin sholat bareng campur sareng kaum musyrikin itu di Mekah karena Islam bersifat pribadi bukan Islam masyarakat. Kenapa tuh cenah Rasulullah tidak ngabantai heula eta berhalanya? Kalau berhalanya dibantai, kaum muslimin pun dibantai, hilang Islamnya, tuh gitu. Itulah makanya ada fikih dakwah. Ketika Islam masih pribadi. Coba sekarang bayangkan sekalian, kaum muslimin yang hidup di Rusia, yang 99% rakyatnya komunis, tuh. Sebahagiannya ateis, sebahagiannya Katolik, Protestan, agnotis yang tidak jelas agamanya, pokoknya percaya Tuhan tapi nggak tahu agamanya apa. Ini bagaimana seorang muslim hidup di tempat itu? Adzan saja dilarang, masjid saja nggak ada.
Nah, baru belakangan secara reformasi Rusia di masa kepemimpinan Putin ini banyak merangkul Islam. Dibangun masjid terbesar di Moskow yang menampung 200.000 jamaah. Indah sekali masjidnya tuh. Udah mulai berubah. Adzan boleh dikumandangkan. Mulailah masyarakat muslim terbentuk. Di Makkah belum ada syariat zakat. Belum ada syariat saum. Saum pun bahkan menerapkan saum tradisi sebelum Islam, yaitu saum Muharram. Satu-satunya puasa Muharram itu di Mekah. Tetapi, nah Bapak sekalian, ketika Islam sudah jadi masyarakat melalui proses hijrah dari Mekah ke Madinah, maka hukum-hukum Islam berubah. Dari Islam secara pribadi, individu, ke Islam sebagai masyarakat. Kalau di Mekah belum diatur cara nikah tuh gimana? Muslim dengan non-muslim bebas aja. Makanya ada yang suaminya musyrikin, istrinya muslimah. Ada yang istrinya musyrikah, suaminya muslim. Ada yang ibu bapaknya musyrikin, putranya muslim. Tuh banyak seperti siapa? Seperti Amr bin Mus'ab bin Umair, terus Sa'ad bin Abi Waqqas, itu sampai dengan ibunya diturunkan ayat Quran tentang kisah dia dengan ibunya kan, surah Luqman itu. Wa in jahadaka ala antus, itu hubungan Islam pribadi. Tapi ketika datang ke Mekah, ayat-ayat yang turun, ibadahnya pun ibadah jamaiyah. Tuh, ibadah kolektif. Sholat tidak lagi pribadi-pribadi, tapi sholat berjamaah. Maka turunlah syariat sholat Jumat. Maka pertama Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dipikirkan bagaimana membangun masjid. Tuh. Setelah dibangun masjid sebagai simbol berjamaahnya ibadah, timbullah syariat adzan. Untuk memanggilnya gimana ini? Musyawarah Rasul dengan para sahabat. Ada yang ngusulin pakai lonceng manggilnya. Ada yang ngusulin pakai trompet. Ada yang mengusulin pakai api unggun. Tapi ditolak semua oleh Rasulullah. Jangan, itu kan simbol agama di luar Islam. Api unggun Majusi. Lonceng itu punya Nasrani. Trompet itu punya orang Yahudi. Terus gimana atuh? Kata Rasulullah, kan masih sedikit kaum musliminnya. Oke, panggilin aja aku Bilal, satu persatu rumahnya diketokin. Coba itu. Ya Bilal, nadi bis sholat. Wahai Bilal, panggil tuh orang, kata Rasulullah untuk sholat. Jadi tiap waktu sholat, Bilal keliling ke rumah-rumah yang muslim. Waktu sholat, ya Allah. Capek kalau gitu terus. Makanya para sahabat pun ikut mikirin. Gimana cara manggil sholat yang bagus, yang gampang. Karena ini enggak cepat, ini enggak tepat, ini enggak tepat. Karena itu simbol agama lain. Maka Allah ilhamkan kepada Abdullah bin Zaid. Sedang tidur, mimpi ketemu malaikat. Walaupun dia enggak tahu itu malaikat. Pakaian serba hijau, membawa lonceng besar. Dalam mimpinya bilang, hei Tuan, kalau saya beli itu lonceng, boleh enggak? Bagus sekali loncengnya, gede. Terbuat dari besi apa yang terbaik di masa itu, yang anti karat. Kata orang itu, buat apa kamu mau beli lonceng? Buat saya panggil sholat. Bukannya nggak boleh manggil pakai lonceng. Itu kan cirinya waktu ibadah kaum Nasrani. Mau nggak aku ajarkan pada kamu cara memanggil sholat? Bagaimana? Begini kata orang itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai. Begitu bangun terkejut dia. Wah, saya mimpi begini. Lari itu ke Rasulullah menjelang subuh. Tuh. Wah, Rasulullah, saya mimpi. Diajarin cara manggil sholat oleh orang yang gak dikenal. Apa kata Rasulullah? Innahu la ru'yas shadiq. Ini mimpi yang benar. Ilham dari Allah. Ajarkan itu ke Bilal. Karena Bilal suaranya merdu dan keras. Maka dipanggillah Bilal. Diajarkanlah adzan.
Di Kumbanganalah waktu subuh kaget orang datang berbondong-bondong. Itulah adzan pertama. Umar datang tergopoh-gopoh ke Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa yang mengajarkan ini? Itu Abdullah bin Zaid. Kata Umar, demi Allah aku pun mimpi seperti ini. Oh, jadi Allah beri ilham. Makanya ilhamnya orang mukmin yang soleh itu bagian dari bisyarah, ilmu kenabian. Makanya kata Rasulullah bahwa ilmu kenabian itu sab'una juz'an, ada 70 macam itu ilmu kenabian. Jadi an-nubuwatu sab'una juz'an. Wa ru'ya shadiqah juz'un min sab'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang benar itu bagian daripada satu cabang dari 70 cabang kenabian. Jadi jangan langsung wah orang mimpinya suka bener calon nabi itu. Akhirnya dijadikan dalil. Di masa Nabi sahabat saja mimpi jadi ilham. Sekarang orang banyak ngaku-ngaku mimpi. Beritahu, saya dapat mimpi. Kamu harus begini, harus begitu. Kata siapa? Kata malaikat dalam mimpi saya. Gimana kita mengujinya ya? Sudah nggak ada Mas Rasul. Maka timbullah aliran-aliran yang mendasarkan berislamnya kepada mimpi. Maka sering dijadikan apa? Cara untuk melakukan apa? Propaganda. Saya nama Syekh Pulan bin Pulan, penjaga makam Rasulullah. Bahwa saya mimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah berpesan kaum muslimin kalau malam Rabiul Awal tanggal sekian harus membaca sholawat Badriyah 1000 kali. Baca surah Yasin 100 kali. Baca Qul Huwallahu 4000 kali. Niscaya akan dibebaskan dari bencana alam yang akan terjadi. Sebarkanlah berita ini ke seluruh kaum muslimin. Dengan sekali menyebarkan maka kamu juga dapat pahala 1000 kali lipat. Siapa yang tidak menyebarkannya dikutuk 7 turunan. Wah, takut orang. Itu musim dulu begitu ya Bu ya. Tapi sekarang setelah kaum muslimin banyak yang umroh jadi tahu siapa penjaga makam Rasulullah. Yang jaga makam Rasulullah askar. 24 jam dijaga oleh polisi. Mana ada kuncennya, emang diregol ada kuncenan makam. Nggak ada kuncen tuh. Teh hadisnya mah ada, bener. Cuma diselewengkeun, ngaku-ngaku. Hadisnya sahih. Man ro'ani fil manam raqad ro'ani fil yaqto. Siapa yang mimpi bertemu aku, kata Rasulullah, maka ia sebenarnya benar-benar bertemu dengan aku di saat jaga. Fa inna syaiton la yatamassalu bi. Sebab setan tidak akan mampu meniru-niru aku, kata Rasulullah. Tapi bolehkah dengan mengaku-ngaku melihat Rasulullah, lalu kita mengarang cerita Rasulullah berpesan bahwa harus melakukan ini, melakukan ini. Ini pemahaman yang keliru. Sebab syariat Islam ini telah sempurna ketika Rasulullah wafat. Kalau Rasulullah masih menyampaikan pesan lewat mimpi setelah beliau wafat, berarti ada ajaran Islam yang kelewat. Betul. Kalau ajaran Islam yang kelewat, berarti Rasulullah khianat dalam menyampaikan ajaran risalah. Mustahil. Tidaklah Rasulullah wafat, melainkan dakwah telah selesai, disampaikan, diajarkan. Maka tidak ada penambahan dan pengurangan syariat setelah Rasulullah wafat. Yang ada ijtihad. Menerapkan bagaimana yang di masa Rasul belum ada, sekarang ada. Gimana cara memahaminya? Itulah ijtihad. Contohnya di masa Rasul sudah ada talim, Bu. Di masa Nabi sudah ada pengajian belum? Ada. Masa para sahabat nggak ngaji? Tapi apa cara ngajinya seperti kita sekarang? Pakai mimbar, pakai mic, malah pakai TV tuh. Ada nggak di Rasulullah mic, speaker, TV? Tidak ada. Timbul pertanyaan, boleh nggak kita mengadakan itu? Itulah dikaji para ulama. Gimana dalil dalam Quran, dalam hadis, termasuk yang dilarang nggak bid'ah? Tidak. Timbullah ikhtilaf. Ada ulama mengatakan bid'ah, pokoknya segala yang baru bid'ah. Di masa Rasul ngaji lesehan, harus lesehan. Kalau kita pakai kursi,
pakai TV berarti menyalahi sunnah Rasul. Tuh, itu memahami segala hal harus ceples, harus persis seperti di masa Nabi. Termasuk urusan dunia. Kata mereka ngaji bukan urusan dunia, urusan akhirat. Kan itu ibadah. Tuh. Itulah namanya polemik dalam ijtihad. Timbullah madhab-madhab hasil dari ijtihad itu. Maka perlu ketelitian, kehati-hatian, ketulusan mengkaji. Itulah kenapa di kita ada disebut Dewan Hizbah. Ini teh gimana sebetulnya ya? Mengada-adakan yang baru dalam ibadah. Tapi bukan ibadah yang barunya, sarananya yang baru. Coba Bapak-Ibu sekalian, hari mik teh ibadahnya bukan? Bukan, ibadahnya ngajinya kan? Ngawas Qur'annya. Mik mah bukan ibadahnya, tapi alat ibadahnya. Sarana ibadahnya. TV mah bukan substansi ibadahnya, bukan isi ibadah, tapi sarana. Maka ulama membagi dua. Dalam ibadah itu ada makosid, ada wasail. Ada tujuan, ada sarana. Kalau kita merubah tujuannya, tata cara ibadahnya, baru itu menyelisihi sunnah alias bid'ah. Tuh. Sholat Rasulullah dimulai takbir, diakhiri salam, duhur 4 rakaat. Kita tidak memulai takbir, langsung saja Fatihah. Tidak ruku dulu, sujud dulu. Nah, itu namanya merubah maqasid ibadah. Inti dari ibadah. Itu yang disebut dengan menyeleweng, menyelisih sunnah Rasul. Itu disebut dengan bid'ah. Tapi kalau wasail, sarana ibadah, masjid, tata cara ibadah atau sarana ibadah? Sarananya. Di masa Nabi nggak ada pakai kaca, nggak ada pakai keramik, ubin, marmer. Ngaji tidak ada pakai speaker. Itu semua wasilah alias sarana. Sarana berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sarana berubah sesuai dengan perubahan situasi kondisi. Maka di masa sahabat Utsman pun masjid Nabi telah dirubah. Itu pun debat dulu sahabat, boleh nggak masjid Nabi dirubah? Dulu tiangnya hanya dari pelepah kurma. Atapnya dari daun kurma. Lantainya dari pasir yang dipadatkan. Sehingga kalau sholat siang para sahabat panas jidatnya. Hitam, lebih hitam dari lutut untanya. Tuh. Sedangkan para sahabat yang telah menguasai Romawi Persia, lihat bagaimana megahnya istana Romawi yang ditaklukkan. Bagaimana megahnya itu gereja-gereja yang ditaklukkan jadi masjid. Semuanya udah pakai marmer, pakai pualam. Atapnya indah-indah. Mereka pulang ke Madinah, malu masa masjid kita masih primitif begini. Oh gitu. Debatlah para sahabat, musyawarah. Boleh nggak kita ngerubah masjid ini tuh? Di masa Khalifah Utsman. Sebagian nolak, jangan. Itu berarti kita berbuat bid'ah. Sebagian sahabat, boleh, ini masarana. Akhirnya itulah yang diterima. Jadi itu ada namanya ikhtilaf, perbedaan pemahaman. Ini cara para ulama, maka harus ditetapkan di dalam menerapkan ajaran Islam. Mana yang bersifat tujuannya, esensinya mana, sarananya. Nah, jadi masa Rasulullah sholat saja bertahap. Di Mekah sholatnya sendiri-sendiri, nggak ada azan, nggak ada masjid, nggak ada jamaah. Ketika pindah ke Madinah, Muslim sudah lagi ajaran Islam, bukan lagi ajaran pribadi, tapi ajaran masyarakat. Timbullah di situ beribadah pun dalam konteks bermasyarakat. Tuh. Sholat sendiri tetap masih sah dan boleh. Tapi nilainya sedikit. Yang nilainya besar, yang agung adalah sholat bermasyarakat. Apa itu? Berjamaah. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah, sabda Rasulullah, lebih utama 27 kali lipat derajatnya dibanding dengan sholat sendiri. Didorong, dimotivasi. Sholat tidak diletakkan dalam konteks hubungan pribadi maksud dengan Allah, tapi disimpan dalam konteks membangun tatanan masyarakat.
Dalam sholat itu ada kedisiplinan, ada gotong royong, ada tolong menolong, ada saling mengetahui, saling memahami, ta'aruf dengan tetangga dan lingkungan. Jadilah ibadahnya bermakna sosial, bermakna masyarakat. Ibadah yang memberi dampak pada sosial, pada masyarakat jauh lebih utama dari ibadah hanya berdampak untuk diri sendiri tuh. Inilah adab bermasyarakat dalam Islam. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, bisa nggak bapak ibu sekalian belajar di rumah sendiri baca Quran, tinggal nonton YouTube, panduan praktis baca Al-Quran, bisa nggak? Biasa teh? Biasa. Biasa ibu-ibu mangga teh kedang ngaos ke masjid oke. Ngan masjid bakal sepi, laras teh. Kabeh alasanna ngaraos di bumi masing-masing YouTube. Hilanglah nilai sosialnya, hilanglah nilai berjamaahnya, hilanglah nilai bermasyarakat dalam Islam. Sedangkan Islam sekarang sudah jadi satu komunitas. Kenapa balik di kesorangan-sorangan? Nah ini priyoginya memahami adab dalam Islam, pergeseran, perpindahan dari Islam individual kepada Islam berjamaah. Maka orang patut bersyukur, alhamdulillah, keislaman orang Islam berjamaah. Bahkan bukan hanya jamaah lepas, tapi berjamiah, terpimpin, tertuntun dalam rangka mewujudkan tadi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Nah karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, ada ayat, ada surah yang isinya itu adalah membimbing, menuntun kehidupan kaum muslimin dalam bermasyarakat, dalam bernegara, dalam berbangsa. Salah satunya apa? Surah Al-Hujurat. Walaupun hampir sadayana, hampir semua surah yang turun di Mekah itu ayat-ayat tentang hukum-hukum masyarakat. Tentang pernikahan, surah An-Nisa kan? Al-Baqarah, An-Nisa tentang pernikahan. Ayat tentang perceraian, Al-Baqarah, An-Nisa, At-Tolak. Ayat tentang iddah, tentang rujuk. Ayat tentang warisan, tentang menyusui anak, tentang mengurus anak, hadonah, gimana cara mengurus anak. Tanggung jawab suami istri. Sampai kepada hak dan kewajiban warga negara dengan negara. Ketaatan rakyat pada pemimpin, kewajiban pemimpin kepada rakyatnya. Turunlah surah An-Nisa ayat 58-59. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah perintahkan kamu para pemimpin menunaikan amanah dan pegang hukum yang adil di antara manusia. Itu kepemimpin. Kewajiban pemimpin. Sedangkan ayat berikutnya kewajiban rakyatnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, itu hak-hak kewajiban rakyat kepada pemimpinnya. Itu semua turun di Madinah. Adab bermasyarakat. Nah, khusus terkait dengan adab masyarakat muslim internal mereka, itu ada turun ayat namanya Al-Hujurat. Surah keberapa biasanya Al-Hujurat? Surah berapa? Wah, surahnya aja nggak hafal, apalagi ayatnya. Ini bahaya nih kalau jamaah Al-Quran Sunnah nggak hafal Al-Quran. Minimal Bapak sekalian hafal urutan surah. Surah pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran. Jadi ketika disebut nama surah tuh, oh surah sekian, gampang bukanya. Kalau terhafal nomor berapa Bu surah, itu harus lihat dulu indeksnya. Oh seberapa lama pasti, boro-boro miliar ayatnya, atau urutan kasabarna we lami. Tapi kalau begitu hafal urutan surahnya gampang, tinggal nanti ayatnya. Al-Hujurat itu 49 Bu. Surah 49. Di ayat pertama sampai akhir itu ayat berisi tentang norma-norma etika, adab, santun masyarakat muslim. Subhanallah. Ini yang harus kita bangun di tengah kehidupan masyarakat. Nah, dalam kesempatan yang sempit ini, sempat sempit Bu ya, saya ingin membahas beberapa ayat saja.
Diawali ayat pertama, kedua, ketiga, mudah-mudahan sampai keempat. Tapi kalau waktunya yang cukup, ya sekeburunya. Gitu. Karena kita waktu duhur. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullaha innallaha samiun alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yagudduna aswatahum inda Rasulillah ulaikal ladzina amtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Innal ladzina yunaduna kami wara'il hujurat aksaruhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta tahruja ilaihim lakana khairlahum wallahu ghafurur rahim. Nah, itu ayat 1-5. Dan ini saya kira salah satu ayat ya, surah yang wajib dihafal kaum muslimin, apalagi Jamiah Persatuan Islam. Sebagai masyarakat yang ingin wujudkan jamaah beradab, beretika, jamaah Rasulullah. Karena ini kunci ayatnya. Maka namanya Al-Hujurat. Al-Hujuratnya jama dari hujratun. Hujratun teh kamar, Bu, bilik. Cikinten-kinten lamun disebut kamar nu kabayang kurang naon hartosna. Tidur. Ari kamar teh ruang privasi, Bu, ruang pribadi. Tidak boleh sembarang orang masuk kamar, leus teh. Bahkan Al-Qur'an dalam surah An-Nur sampai ngajarkan putra putri urang we teu kenging sembarangan masuk kamar ibu ramanya. Coba ada nggak di ajaran agama lain sampai mengatur sehebat itu? Ayat 3 waktu teu kenging orang sembarangan masuk ke kamar siapapun, walaupun kamar ibunya nggak boleh, kamar bapaknya harus minta izin. 1, di waktu duhur istirahat siang. 2, ba'da sholat subuh. Dia sedang wirid, sedang dzikir, tilawah Quran, atau nambah tidur. Gitu. Anu katilu ba'dal isya sampai diatur. 3 dihususkan itu. Itu tidak nerima tamu masuk ke ruangannya. Di luar itu boleh diizinkan tamu. Sampai sebegitu Islam mengatur. Hujrah. Kenapa disebut al-hujurat? Karena terkait dengan adab-adab etika internal kaum muslimin. Kaum muslimin teh ibarat boga kamar nu kudu dijaga privasinya, dijaga kesuciannya, dijaga keharmonisannya, kerahasiaannya. Jangan sampai diketahui keaiban orang lain itu. Itu auratnya kaum muslimin. Inilah ada di kunci surah Al-Hujurat. Kamar-kamar kaum muslimin tuh harus seperti orang yang hidup di kamar, tertata dengan baik. Kalaupun ada keaiban, jangan sampai keaiban itu diketahui tetangga, diketahui orang lain, bahkan diketahui seisi rumah. Anak cucu kita pun jangan tahu kalau kita punya keaiban. Itu kan adab Islam. Orang masa baliknya penasaran lah mau di uar-uar ka batur ada aib teh kan. Kamu ayeuna zaman apa? Zaman medsos. Memeh dibaca geus di-share duluan. Makanya istilah saring dulu sebelum sharing. Tuh. Disaring dulu sebelum di-sharing. Ieu mah di-share heula baru dibaca. Geuning salah ya teh. Janten ya hati-hati. Ini adab. Dawan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Di surah Al-Hujurat Bu, dipanggilnya ya ayyuhalladzina amanu. Cuma 1 ya ayyuhannas, kayak di ayat ke-13 tuh. Luar biasa itu. Itu hukum internasionalnya itu. Tapi sadayanya ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Apa arti ya ayyuhalladzina amanu dan apa fungsi Al-Qur'an memanggil ya ayyuhalladzina amanu? Kahiji dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, eta teh panggilan kebanggaan. Panggilan penghormatan. Orang-orang beriman hidup di tengah lingkungan kaum musyrikin. Baik itu kafir syirik atau kafir ahli kitab. Maka ketika dipanggil beriman, timbul izah dalam dirinya, kebanggaan. Saya mukmin dong. Seperti Bapak Ibu sadayanya, di ruangan ieu
masyarakat aya seorang artis nu dipanggil kepada ibu artis, coba ke depan kan langsung ngorejat bu artis, nu artis ngorejat moal paling waktu kemana artisna. Iya, jadi panggilan kehormatan itu menimbulkan izah kebanggaan bagi yang dipanggil. Kaum mukminin itu hidup di tengah masyarakat yang majemuk di masa itu. Aya kaum kafir ahli kitab, aya kaum kafir musyrikin, ada yang tidak beragama, ada yang ateis, itu majemuk masyarakat Arab tuh. Maka kenapa Al-Quran mengambil kalimat ya ayyuhalladzina amanu keur internal, mengambil kalimat ya ahlal kitab keur ngahormati kafir ahli kitab, atau ya ayyuhan nas keur semuanya. Jarang manggil ya ayyuhal kafirun, jarang bu, walaupun ada surah Al-Kafirun. Itulah etika Al-Quran, menghindari panggilan yang buruk walaupun jelas ada. Kalau tidak terpaksa nggak mau manggil buruk gitu. Tapi manggilnya ya ayyuhal kafirun satu kali surah Al-Kafirun. Ya ahlal kitab sering, ya bani Israel sering, karena itu semuanya panggilan kehormatan. Apalagi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang merasa dirinya iman. Maka timbullah kaidah Bapak sekalian, dina kita bergaul bermasyarakat itu, yaitu taklib qoblat taklib. Harus dibiasakan menyenangkan orang dulu, menjinakkan orang dulu sebelum orang itu ditegur, diajak, disuruh tuh. Maka bu, Al-Quran kalau mau nyuruh manggil dulu baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang telah mengaku yakin pada Allah, mengaku telah beriman. Jadi kalau merasa belum beriman, boleh nggak apa-apa, nggak wahai gitu kan. Kalau nggak merasa bangga sebagai muslim nggak dipanggil. Berarti kalau Anda belum merasa bangga, belum merasa izah dan siap, ya nggak apa-apa. Berarti Anda belum wahai karena belum beriman. Itu fungsinya ya ayyuhalladzina amanu. Kaidahnya at-taklib qoblat taklib. Senengkeun heula hate jalma teh kakarek ajak, kakarek parentah. Lamun jalma teresep-resep acan geus dicarekan, beuki benci atuh ka urang. Makanya timbul kaidah bermasyarakat Islamah at-tabsyir la tanfir. Harus membawa kabar gembira, jangan menimbulkan ketakutan. Wah, pasti usah diimau nyarekan ya datang teh. Encan ngomong wae geus curiga jamaah teh. Akhirnya ngoleset di masjid teh. Ngoleset gitu mipir, ngambil sendal kabur. Nah, cenah lain ngaji. Ah, panas ceuli aya usah eta mengaji teh. Makanya Al-Quran menyebut tugas Nabi teh basyiron heula memeh nadiron. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyira wa nadhira tuh. Ya Nabi, kami ngangkat anjeun teh sebagai syahid dulu, saksi. Hartosna naon? Dakwah teh tunjukkeun heula ku perilaku, memeh diomongkeun. Syahid heula. Nih. Ana bukti dari Islam teh kieu. Nah, jadi memeh ngomong geus dibuktikeun heula. Makanya Rasul mengatakan antum syuhadaullah fil ardh. Aranjeun teh saksi saya Allah di muka bumi. Saksi benerna Islam, saksi alusna Islam teh ku aranjeun. Bu, Bapak ayeuna keur piala dunianya di mana? Di Qatar. Ribuan orang masuk Islam. Ningali perilaku orang-orang Qatar nu muslim, subhanallah. Lamun urang mikir keunana teh negatifna wae, encana naon geus dipatwakeun, sepak bola teh haram. Najis. Penonton wae teu dibaraju gitu, dibatur teh. Tapi dengan berpikir yang baik, orang-orang Qatar justru memanfaatkan kesempatan. Maranehna teh kitu perilaku teh lantaran teu berilmu, barodoh, jahil. Justru mereka teh objek dakwah. Tuh, itu berpikir namanya tabsyir. Berpikirnya kabar gembira, lain berpikir nyingseunana wae. Ieu mah curiga we ka batur teh, sieun ka batur teh. Ah, bahaya. Nimbulkeun sifat defensif, bukan ofensif agresif. Nabi teh minoritas di negara tuh, di dunia teh minoritas Islam teh. Tapi visi dan misinya besar, maka tidak pernah merasa takut dengan mayoritas. Selalu membawa misi, Islam membawa kabar gembira.
Makanya mereka terapkan di mobil, di mana-mana. Prinsip-prinsip Islam yang baik-baik. Akhirnya Bu di sela-sela narongton, eta para supporter bola di dunia penasaran naon cenah gunana masjid naon di masjid. Khatib-khatibnya dipanggil yang pasif-pasif bahasa Inggris, dijelaskan, Masya Allah tuh. Inilah pentingnya at-taklib qobla taklif. Jinakan dulu baru disuruh diperintah, itu kaidahnya. Boro-boro manusia bapak sadanya binatang wae bisa dikuasai lamun geus jinak, laras teu? Cik anjing liar bisa teu ku urang dijadikeun pengawal urang, anjing liar. Lain ngawal urang, ngegel urang. Kuda liar tiasa dihitungan ke urang. Moal tiasa. Memang ada cenah usah itu susu kuda liar lah, bohong itu. Rek kumaha meres kuda liar. Bari abret-abretan. Moal bisa kuda liar diperes susuna. Eta mah supados laku we dipeser ku urang. Ya pasti kuda anu jinak atuh bisa diperes mah. Mawi Rasulullah nyontokeun kumaha ngajinakeun heula hate masyarakat. Nah, itu bermasyarakat. Jadi masyarakat mesti masyarakat penjinak lingkungannya, menentramkan kehadiran kita teh. Ulah ieu macana naon? Saha cenah eta tetangga anyar teh, urang persis. Ih. Kayak urang maot cenah. Seperti ucing atuh cenah moal didoakeun. Ah, geus goreng sangka. Cenah naon geus buruk sangka ka urang. Kakarek dateng geus ngaberi gidik tetangga teh. Tah karena buruk sangka teh bisa karena berita nu salah kadah diluruskan, bisa perilaku urang nu salah kadah dibetulkeun. Makanya kudu syahidan dulu jadi bukti heula engke bakal wa mubasysyira memberi kabar gembira. Alhamdulillah di dieu teh aya nama dipimpin pimpinan cabang Persis jadi tertib, masyarakat teh disiplin. Teu aya nu mabok-mabokan, teu aya nu gaplehan. Komo anu kumpul kebo di lingkungan ieu mah sadayana arisineun ku ketua pimpinan cabang. Waduh. Luar biasa. Itu syahidan wa mubasyiran. Itulah Rasulullah. Maka Al-Qur'an menerapkan prinsip Al-Qur'an at-taklib qabla taklif. Menjinakan dulu. Suatu saat Bapak Ibu sekalian datang orang Baduy ka Rasulullah. Teueur teh kisah orang Baduy teh. Orang Baduy teh sok dinanti-nanti ku para sahabat teh datang ka Rasul. Sabab dengan kepolosanana orang dusunnya eta teh congang ka Rasulullah. Naon congang tuh ya? Kalau bahasa kita mah jadi sulangung. Songong, songong. Songong ka Rasul teh da kurang adabna teh orang Baduy. Kahiji lamun nyarios sok gogorowokan. Nah, makanya soal buku Baqarah ulah sok tarik teuing hareupeun Rasul mah. Eta ka orang Baduy. Lamun datang teh ngagorowok encan asup we ka masjid ti naon? Ti halaman masjid teh sok gorowok we Muhammad gitu teh. Karena orang Baduy geus biasa gorowokan di padang pasir jeung babaturanana, itu unta kabur tuh gitu. Eta domba maneh kan gitu. Jadi ketika ngadap Rasul gorowokan. Naon wae ditanyakeun ka Rasul, di sahabat sok resepeun, sabab sahabat mah akhlaknya lembut, isin harus ka Rasul teh. Jadi ngantosan anu wanter gitu. Ngantosan anu songong. Maka kata Ibnu Abbas, kami itu seneng kalau datang tamu orang Baduy, cepet dituturkeun. Rek nanyakeun naon ka Rasul gitu. Jadi mulungan ilmu. Ada sahabat mah isi nek naros teh saking adabnya ke Rasul. Datang Bu orang Baduy, Rasulullah nuju khutbah Jumat. Nungguan dipantau. Muhammad, tanya gitu. Saya ada perlu mau bertanya tentang Islam. Rasulullah rungsul heula Bu tina mimbar. Ini hadis Muslim. Nuju khutbah Jumat lungsul heula. Rek naon cenah maneh teh cek Rasul. Kaula datang ka dieu rek nanyakeun ai Islam teh naon? Di lembur kula teh kerame cenah aya jalan Islam. Ngobrol sareng Rasulullah lami tuh Bu di luar. Duh ka sahabat yang ngarantosan ngobrol naon sih Rasulullah teh cenah. Keur khutbah. Setelah selesai tunggunya Rasulullah. Ke teruskeun di tas khutbah tas Jumatan. Nungguan di luar.
Rasulullah kalebet deui, neruskeun khutbahnya. Terus selesai sholat, ngobrol jeung si baduy. Para sahabat naringalikeun. Asup ke masjid, Bu, pipis di pojok masjid si baduy. Di kiihan eta masjid. Waduh, ya Allah, kaget sahabat ngaramuk. Sobi Bu di urang lamun aya jalma asing pipis di masjid kira kumaha tah. Boro-boro di pipisan di masjidnya. Dahulu tahun 1984, Bu. Kejadian kasus Tanjung Priuk yang dahsyat, ditembakin ratusan orang meninggal. Pemicunya apa? Salah satu pemicunya tentara masuk ke masjid, Bu, parake sapatu, ngebongkar-bongkar buku tuh di salah satu masjid di Tanjung Priuk, salah satunya Masjid Al-Arab, Masjid Dakwah tuh Masjid Persis dulu tuh. Di situ kumpul para pejuang dulu dari Makassar, dari Sulawesi banyak. Jadi basis Persis yang non Sunda di situ betul. Kan Persis Persatuan Islam Sunda. Kalau di situ mah bukan Persatuan Islam Sulawesi. Tuh, Persis oke sami. Sulawesi. Oh itu marah, Bu. Waktu karena nuju tegang-tegangnya dulu. Kekuatan Orde Lama lagi kuat kan 84 tuh. Asas tunggal. Nah, mereka nolak asas tunggal. AMI, PI, Persis banyak yang nolak. Tapi PP Persis nerima sebagai siasah dulu kan gitu. Latih mutar itu strateginya. Tapi di cabang-cabang banyak nolak. Termasuk di Priuk. Demo berkali-kali kan. Mungkin kenal siapa Tony Ardi dulu ya. Wah. Oh, siapa Ayam Patwa. Siapa Pak Hartono Marjono. Itu penolak keras. Diserobot tuh ke tentara masuk ditangkepin. Qur'annya diacak-acak. Marah Bu masyarakat. Isu naon? Menghina masjid tuh lantaran marake sapatu. Padahal di masa Nabi mah sholat dia pakai sapatu. Tuh di masa Nabi mah udah beda waktu ininya atau situasinya. Di masa Nabi mah sholat diparentah ngangge sapatu jeung sendal di masa Nabi mah. Kata Nabi lamun aranjeun sholat parake sendal jeung sapatu supaya beda jeung Yahudi. Yahudi malah mun asup ka garejana ka sinagogna maruka sendal jeung sapatu. Cek Nabi aranjeun mah kaum muslimin pake sendal jeung sapatu. Cek mun ayeuna aya jalma masuk sendal pake sendal jeung sapatu asup ka Masjid Al Kausar kumaha tah Bu? Kurang ajar cenah ye geus dipel geus disemprot ku minyak wangi ditincak. Tuh beda deui situasi. Cek jalma eta teh ente teu apal sunah Nabi. Di masa Nabi mah di sendal tahu salat teh. Bakal ribut urang kan? Tuh, beda situasi. Makanya di hadis di kantor diceritakan Rasul sholat berjamaah biasanya. Tiba-tiba diangkat sampeannya sebelah, dilemparkan sendalnya, lempar. Sahabat ningali, kabeh maruka sendal dialungkeun. Atuh numpuk sendal di payun. Habis sholat Nabi berkata, apa-apa ini kalian ngelemparin sendal? Kami semua melihat engkau melempar sendal. Kata Rasulullah, aku mau buka sendal karena Jibril ngasih tahu tadi sendalku nginjak kotoran. Maka aku lepas. Jadi kalau kalian mau sholat ke masjid, gosok-gosok dulu sendal dan sepatunya ke pasir. Itulah pembersihnya. Tuh gitu Bu. Itu kitab-kitab hadis begitu, fikih begitu. Tapi setelah dirubah masjid, jadi berubah fikih. Tuh fikih mah berubah karena situasi dan kondisi. Berubah fikih, jadi nggak boleh pakai sendal. Kalau gitu nyalahi sunnah dong, Ustaz nggak nyalahi situasi nurobah. Inilah harus dipahami. Islam ketika pribadi dan masyarakat. Maka Rasulullah setelah melihat si Badui ini pipis di pojok masjid, para sobat ngepung, tangkap nih orang. Dia sedang pipis, bingung, lihat kiri kanan dikepung. Kata Nabi, da'uhu, biarin udah dikepung gitu. Sina habis pipisna, kayak kemana-mana Ustaz Asret. Akhirnya para sahabat mundur. Gus gemes tuh sahabat. Gus baru lu tinjuna. Tapi Gus larang. Da'uh, tinggalkan. Setelah selesai buang pipisnya, kata Nabi, pada Rasulullah bidalwin minal ma. Rasulullah minta seember air. Kata Nabi bawakan seember air. Si Badui teh cecing weh, bari pucat geus dikepung. Dikumaha urang cenah ye. Kata Rasulullah, ambilkan air seember. Diambil seember. Kata Nabi, siramkan ke bekas pipisnya, disiramkan. Ningali itu si Badui. Kira-kira kumaha cek peran si Badui, Bu? Itu Rasulullah nyiram
bekas air pipisnya nu bau pesing. Di pojok masjid disiram. Sehingga si pipisnya tuh hilang, terserap ke bawah air. Setelah itu Rasulullah berkata ke si Badui, Fulan, tahu nggak kamu ini teh masjid? Saya kan baru masuk Islam, nggak tahu ini apa wahai Rasulullah, kata dia. Ini masjid tempat ibadah, haram kamu mengotorinya. Apalagi sampai dikencing, kencing itu najis. Meludah saja harus dibuang keluar. Kalau nggak bisa dibuang, ditanam di bawah pasir. Itulah diajar Rasulullah. Barulah si Badui itu mengerti. Nah ini teh menggambarkan at-tabsyir qoblat tanfir. Contoh kecil, mendahulukan, menjinakkan orang daripada membebani. Memberikan kabar gembira lebih dahulu baru menegur. Itu cara Rasulullah. Ayo orang masuk resep negur heula, memeh nganasehatan. Terus deh. Keur mah tibare tagis gemes, pasti ngali salah, beuki resep nyarekan. Mawi terkadang fikih juga salah mempersepsi terhadap sikap Rasul, dilihatnya dari satu aspek fikih saja. Padahal Rasul ini sedang dakwah. Contohnya ayah sahabat masuk ke masjid nih. Ini masih menerapkan at-ta'lib qoblat takbir, at-tabsyir qoblat tanfir. Menjinakkan sebelum membebani. Memberi kabar gembira sebelum memarahi. Ibu bapak kantos mendengarnya seorang sahabat namanya Abu Bakroh. Karena ini hadis sangat masyhur dalam fikih. Rasulullah sedang sholat dengan para sahabat di masjid. Dia dari kejauhan dengar, Rasulullah sudah baca surah. Mau ruku nih, wah lompat, pakai bakia, kotoprakan gitu, gandeng. Begitu sampai di pintu masjid, Rasulullah takbir, Allahu Akbar mau ruku. Takut ketinggalan, langsung takbir di pintu masjid, Allahu Akbar ruku. Langsung maju ke depan, culang-cilang bisa nabrak bujur, nyelip mana kosong, masuk sholat. Setelah selesai sholat, setelah dikir Rasul berdiri, saha tadi anu ribut asup ke masjid, cek Rasulullah teh. Aku mendengar tadi suara berisik sendal masuk ke masjid. Sahabatnya nyempor, dia nyarios. Siang dicarikan, cicing. Saudara saha sampai 3 kali. Akhirnya berdiri. Ana ya Rasulullah sambil gemetar. Tar udu pirosuhu dalam hadis sampai seperti itu. Berdiri sambil gemetar tubuhnya. Nabi tersenyum. Tuh, dia tahu orang itu ketakutan, langsung tersenyum Nabi. Apa kata Nabi? Zadakallahu hirson. Mudah-mudahan Allah nambah semangat anjeun. Mudah-mudahan Allah menambah semangat anjeun berjamaah. Baru Nabi menasehati, wala ta'ud. Tapi ulah sakali-kali deui nya. Gitu Rasulullah mah. Jadi diheulakeun muji baru ditegur. Mun urang pasti geus sabaraha taun maneh teh diajar salat. Masa asup ka masjid takbir di panto masjid teu nabrak bujur batur ge untung. Aya urang mah resep kitu. Mata kabur batur teh. Gitu. Rasul mah henteu. Justru dipuji heula semangatnya. Semoga Allah menambah semangat kamu berjamaah. Tapi jangan sekali-kali lagi. Maka ahli fikih jadi berdebat. Ari eta teh maksana kumaha Rasul teh menang urang teh 1 rakaat jeung ruku jeung imam 1 rakaat teh ulah madhab Imam Ahmad. Menang saruku jadi 1 rakaat walaupun ketinggalan Fatihah jeung surat. Tapi masih kabur ruku. Naon sababnya? Rasul teu barang nambahan salatnya tuh. Eta mah ahli fikih jadi kadieu nafsirkeunana. Datang lagi pikir yang lain. Kata Imam Bukhari, enggak. Masa teu baca Fatihah 1 rakaat? Kan Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Henteu acan 1 rakaat, lamun can baca Fatihah mah. Tuh, timbullah jadi madhab fikih. Padahal Nabi lain keur ngajarkeun fikih eta mah. Jadi fikih mah lahir tina penafsiran yang kasus yang terjadi di masa Nabi. Maka tidak bisa kita memutlak-mutlakan suatu pendapat fikih itu kebenaran yang sejati. Tidak bisa. Kecuali yang sudah jelas nas Qur'annya, jelas nas hadisnya, dan ijma para sahabatnya. Baru itu disebut dengan qat'i. Tidak boleh orang beda pendapat.
Tapi kalau fikih ikhtilaf, nah berbeda, itu sudah ada sejak zaman sahabat, tabi'in, imam-imam mujtahidin. Di urang terkadang itu dibedakan. Mana nu ikhtilaf, mana nu menyelisihi sunnah. Mana nu ikhtilaf, mana nu bid'ah. Nah bid'ah jeung menyelisihi sunnah harus ditolak. Nu teu aya dalilna, teu aya dasarna, atau hadisnya salah, dhaif, sesat, maudhu dipakai. Tapi sama-sama sahih, beda pemahaman. Kita wajib memilih mana yang lebih baik. Nah, mana yang lebih tepat argumennya. Namanya itu arjah, lebih kuat, lebih sahih. Bukan berarti di luar itu adalah sesat atau bid'ah. Ini salah satu cara kita apa? At-tabsyir la tanfir. Beri kabar gembira orang itu. Jangan ditakut-takuti. Ningali orang sholat can bener. Pak, usia geus sabaraha? Tos 75 tahun. Geus bautan sholat wae can bener. Jadi atuh kitu mah mending teu sholat we nya bapak teh. Heuh mending tong sholat lah. Tadi taring mah sholat ge ahlul bid'ah mah gitu. Bahaya cara pendekatan begitu. Ini terakhir saya memberi contoh. Dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali. Ada seorang kakek-kakek sepuh, bu kakek-kakek mah pasti. Kakek-kakek renta. Wudu bade sholat. Nah, katingalieun ku Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah. Ditinggalikeun, mari aranjeun garek wudu. Nah, si kakek teh wuduna salah gitu. Cek Hasan teh, tegur atuh cenah ku ente ka adina teh. Ih, teu wantun atuh teu sepuh, teu bisa salah paham. Ku aa we cenah tegur gitu kan. Nyangkekeun negurna kieu cenah. Tunggu selesai wuduna. Selesai wudu si kakek teh. Saur Hasan teh, "Kek, maaf ya. Saya mau wudu berdua sama adik saya. Tolong perhatiin sama kakek. Nanti kalau ada yang salah, betulin ya. Kami berdua mau wudu." Kan si kakek, "Oh, sok atuh cenah ku kakek." Oh, wah banget si kakek kan. Badulak cangkeng teh geuningan. Sok atuh cenah, ujang baru wudu. Kela mun salah ku kakek wang benerkeun. Perhatikeun ku si kakek teh wudu. Wudu lah Hasan Husain sesuai sunnah Rasul. Cuci tangan dulu, kumur-kumur, menghirup air ke hidung. Sempurna wudunya. Setelah selesai wudu, kata Hasan, "Kek, siapa yang salah wudu saya atau Husain?" Bingung si kakek. Ngahuleng, "Kayaknya kamu mah gak ada yang salah. Kakek nu salah mah." Gitu. Si kakek teh perhatikeunnya, kakek balik ke wudu seperti anjeun. Subhanallah. Coba bu, kalau negurnya cara urang. Mau nampi cenah lain anjeun nu salah mah kakek, anjeun teh saha? Hasan dan Husain, subhanallah, cucunya Rasulullah, maknya salah. Oh, gitu. Kakek nu salah mah. Sok cenah ini. Subhanallah. Inilah disebut dengan kaidah at-tabsyir la tanfir. At-ta'lib qabla taklib. Ini adab-adab kita hidup bermasyarakat dalam Islam, berjamaah dalam Islam. Sebab penyakit bermasyarakat itu dari sini mulainya. Ketika orang menganggap kelompoknya lebih suci, lebih tinggi, lebih baik kelompok lain yang salah. Makanya nanti ayatnya kan gitu, la yashor qaumun min qaum. Nah itu nanti ada berikutnya. Ini baru dari ya ayyuhalladzina amanu. Baru kesininya Al-Quran mengatakan la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Kamu jangan suka mendahului Allah dan Rasulnya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah, jeung kudu takwa ka Allah, innallaha samiun alim. Sabab ari Allah itu maha sami, maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi di antara adab penting seorang muslim, masyarakat muslim itu adab kepada Allah dan Rasul dulu tuh. Dengan cara bagaimana? La tuqaddimu, jangan suka lancang kepada Allah dan Rasul. Apa maksud lancang ke Allah dan Rasul? Tuqaddim, mendahulukan sesuatu selain Allah dan Rasul. Mendahulukan Allah dan Rasul dalam segala hal, jangan mendahului. Tuh, jadi mendahulukan dan mendahului beda. Kalau mendahulukan mah kita jadi pengikut Allah dan Rasul. Kalau mendahului mah Allah dan Rasul didikte oleh kita, oleh kemauan kita. Kan banyak orang beribadah teh tapi kahayangna sorangan. Jadi bukan apa namanya teh ngamal ke dalil,
tapi ngadalilan amal. Maka kita dalam berislam teh masyarakat muslim tuh ada berapa kategori Bapak sekalian. Ada muslim yang benar-benar paham kepada tuntunan Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita sedang menuju benar-benar paham. Ada yang kakarek setengah paham. Bab ieu mah paham, bab eta mah encan. Akhlak nama saya, cuma eta bab ibadahna pabaliut. Ada ibadahna manisai, akhlakna pabaliut. Nah, itu setengah paham. Paham belah dia, teu paham belah itu. Aya nu katilu salah paham, aya. Salah paham we eta mah. Mun diajak ngobrol teh ujung-ujungna teh ribut. Salah paham we duka jeung si eta mah kan gitu. Eta mah muslim salah paham. Lu salah paham kan sok gagal paham. Anu kaopat mah aya nu pahamna memang salah. Lain setengah paham, lain salah paham, lain gagal paham. Memang pahamnya salah si eta mah. Geus apal salah kekeh we dia cekel. Kajenting dalilut, eueuh dalil gelut gitu kan. Kajenting gelut daripada ngelehan mah mempertahankan paham. Parah anu kitu teh tah. Eta rusaknya masyarakat teh. Anu mempertahankan paham nu salah. Pahamna salah. Matak nu paham salah mah moal tiasa diajak dialog da geus paham. Maka muncullah sekte-sekte mempertahankan paham salah. Ada paham mengaku Nabi dan Rasul deui kan ada. Anu haji teh lain ke Mekah, Madinah Mekah hungkul tapi harus ke Qodian, harus ke Lahore. Aya kan gitu, Pak. Aya dipertahankeun dicarikeun dalilna Qur'annya hadisna. Nya aya wae Qur'an jeung hadis mah rek dipake nanaon ge. Boro-boro dipake ibadah ku bangsat ge aya dalilna. Iya tergantung kan cek Quran ge yudillu bihi kasiro wa yahdi bihi kasiro. Quran mah rek nyesatkeun bisa, rek nu petunjuk bisa, tergantung niat nu ngagunakeunana. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Nu pasek wae bisa neangan ayat Quran. Nu tara salat wae aya dalilna pawailul lil musallin. Tuh. Nu asup neraka wel mah nu sok sarolat ceuk nu tara salat teh gitu. Aya we dalil Quran mah gampang. Jadi Quran mah rek dipake usaha wae ge aya. Gitu. Tapi nu hese emang ngamalkeun dalil. Enggak dalilan amal mah aya wae. Tah janten adab di masyarakat muslim. Harus seperti itu, mendahulukan Rasul. Jangan berarti. Aya Rasulullah sewaktu hidup, prakteknya jelas di masa Rasulullah. Naon di praktek Rasulullah? Teu berani para sahabat memutuskan hukum perkaranya bab sadayana lamun can naroskeun ka Rasul. Tah eta la tuqaddimu bayana ya di Rasul. Tidak berani memutuskan memutuskan permasalahan lamun can naroskeun ka Rasul. Ieu teh kumaha keputusanana? Mawi aya sabaraha kejadian di masa sahabat datang ke Rasul naroskeun nembe lungsur Al-Qur'an tuh. Tete lantaran sahabatna tidak berani memutuskan perkara. Sanaos ceuk emutanana mah geus jelas ieu mah. Kan banyak kasus Bapak sekalian. Kasus Homer wae coba sampai 4 tahap tuh diharamkeunana. Umar sudah punya feeling ini Homer tuh bahaya bagi kehidupan. Tapi tidak berani mengharamkan. Datang ke Rasulullah kumaha atuh ieu teh Homer teh dimarinung kaum muslimin. Sehingga banyak orang sedang mabuk jadi ribut. Apakah engkau tidak memohon kepada Allah agar dihukumi Homer sampai begitu tuh? Tidak berani Umar mengatakan, wah Homer tuh haram nih ngerusak. Kalau belum diputuskan oleh Allah dan Rasul. Sampai turun ayat bertahap. Yas'alunaka 'anil khamru wal maisir tuh. Kemudian la taqrabus sholata wa antum sukaro. Sampai akhirnya turun ayat yaitu innamal khamru wal maisur wal ansab rizun min amali syaiton. Fastanibuh baru tuh diketok palu, haram total mutlak qat'i, enggak boleh lagi ikhtilaf. Oh itu. Ini hebatnya orang di masa Nabi. Tidak berani mendahului aturan Rasul walaupun cek pikiran anak itu. Ayah sahabat berkata ke istrina, babi sadayana,
Cek sahabat teh, saya menjadikan kamu seperti ibu saya, anti kadohri umi. Kamu aku jadikan seperti punggung ibuku. Eta teh bahasa tradisi masyarakat Arab, lamun suami keheul ka istrina, tapi nggak mau nyerai, hayang dilayani, tapi nggak mau menceraikan. Udahlah, kamu mah seperti ibu saya saja, boleh serumah, tapi nggak boleh tidur bareng ya, gitu. Haram kalau saya tidur dengan kamu. Kalau sudah digitukan, istri itu dilema. Dia tidak dicerai, tapi tidak diberikan nafkah batin. Maka kata istrinya, demi Allah, saya tidak akan menerima kata-kata itu sampai ditanyakan ke Rasulullah. Ketika suaminya mengatakan, saya menyesal berkata itu, ternyata jauh dari kamu teh sepi. Kata istrinya, nggak bisa, kamu kan udah mengatakan begitu. Harus tanyakan lu ke Rasul. Kalau ke Rasul boleh, boleh. Kalau enggak boleh. Tuh sampai begitu, Bu. Akhirnya si suaminya datang kan, si istri datang ke Rasulullah. Imro'atu Qais namanya, istrinya Qais. Datang ke Rasulullah, maaf saya ingin bertanya masalah pribadi, nggak mau ada siapa-siapa. Kata Rasulullah, boleh di rumah ini nggak siapa-siapa, cuma ada Aisyah di kamar, nggak apa-apa kalau Aisyah. Dia bercerita, Rasulullah, suami saya mengatakan ke saya, anti kadohri umi, kamu seperti punggung ibuku. Baru beberapa minggu ngomong ke saya nyesel pengen tidur dengan kamu. Saya jawab, nggak bisa, karena kamu telah mengatakan begitu. Sedangkan tradisi di masyarakat Arab kalau sudah mengatakan begitu, haram suami mendekati istrinya. Maka bagaimana Rasulullah hukumnya itu suami saya? Rasulullah terdiam. Iya ya, ini kan tradisi Arab, masyarakat jahiliyah. Tapi masih dipraktekkan kaum muslimin. Tiba-tiba Rasulullah gemetar. Turunlah wahyu kepada beliau. Turun wahyu surah Al-Mujadilah. Yaitu, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Kata Allah, Allah telah mendengar seorang wanita yang mengadu kepada engkau tentang suaminya. Coba Bu ya, seorang wanita disebut dalam Quran tuh bangga sampai nangis. Ya Rasulullah, apakah benar Allah menyebut saya? Iya, nangis tuh. Allah mendengar pengaduan saya, betul. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar perbincangan itu. Maka turunlah tentang hukum dihar. Kalau seorang suami mendihar istrinya ingin balik lagi, maka wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, dia harus memerdekakan seorang budak. Kalau tidak sanggup, dia memberi sedekah 60 fakir miskin. Kalau dia tidak sanggup melakukan itu, dia harus menceraikannya tuh. Itu hukuman berat bagi mereka. Begitu pula tentang memanggil anak dengan bapak angkatnya, nggak boleh. Itu bertahap turun. Jadi di masa Rasul adab ke Rasul itu begitu. Tidak berani mereka memutuskan sesuatu sebelum nanya dulu ke Rasul. Dan masih ada Rasulnya. Begitu pula tidak berani mendahulukan perkataan, pendapat siapapun di atas pendapat Rasul. Walaupun sahabat mengatakan begini, orang mengatakan tidak mau. Makanya sampai-sampai Abdullah bin Abbas mengatakan ketika beliau berkata, ini ayat Al-Quran, ini ayat hadis. Lalu ada orang membantahnya, tapi Mursi Fulan begini. Beliau marah. Apa kalian tidak takut diturunkan hujan batu di langit? Saya berkata, ini firman Allah, ini sabda Rasulullah. Kamu berkata, ini perkataan Abu Bakar, ini perkataan Umar. Nah, itu samping marahnya, nggak boleh. Nah, yang ketiga adalah tarkus syahwat wal hawa. Meninggalkan keberatan diri, hawa nafsu, walaupun nggak cocok dengan diri kita. Nggak cocok dengan pikiran kita. Kalau itu firman Allah dan sabda Rasul, dia mengalah. Maka itulah turun surah An-Nisa ayat 65. Firman Allah, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum wa la yaziduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ingatlah demi Robmu, tidaklah mereka dianggap beriman yang sebenarnya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka,
sampai maranehna ngajadikeun engkau Muhammad sebagai hakim. Fi ma syajara bainahum, dina sagala perkara nu diperselisihkan ku maranehna. Jadi lamun aya persengketaan sekecil apapun, ridho diputuskan ku Rasul sanajan teu sesuai dengan hawa nafsunya tuh. Wala yajiduna fi sudurihim harajan mimma qadaita, dan mereka tidak menuruti rasa berat di hati mereka. Bapak Ibu, kalau orang berselisihnya dengan teman, saudara, tetangga, lalu minta dinasihati ku ketua cabang. Pasti ketua cabang kan menjelaskan apa adanya. Begini, apakah akan memuaskan kedua pihak? Tidak. Ya, nu salah pasti disalahkan ku pimpinan itu. Yang benar pasti dibenarkan. Nah, terkadang nu salah teh teu nampi. Wajar eta manusiawi. Tapi teu nampi eta teh jangan sampai menjadi pembangkangan. Nah, eta teh termasuk tuqaddimu baina yadayillah wa rasul. Ketaatan tertinggi itu karena tidak sejalan dengan hawa nafsu kita. Aduh, kenapa keputusannya menyakitkan saya ya? Gitu. Ya memang harus begitu. Ketika Rasul memutuskan walaupun sakit di hati, berat. La yajiduna fi anfusihim haraja. Tidak ngerasa berat apa yang diputuskan. Wa yusallimu taslima. Tunduk patuh seikhlas-ikhlasnya. Sebenar-benarnya wa yusallimu taslim. Ini Bapak Ibu sekalian, saya kira karena waktu ya, sekarang duhur itu jam 11.40 ya. Sekarang udah ada 25, 42. Jadi saya mohon maaf, mungkin dicukupkan dulu. Mudah-mudahan bisa disambung lagi di kesempatan yang lain dalam membangun bagaimana kita adab masyarakat, berjamaah, berjamiah. Karena inilah nilai-nilai sangat penting yang digempur oleh masyarakat luar Islam itu justru nilai-nilai kemasyarakatan. Mereka tidak mempersoalkan akidah kita. Mereka tidak mempersoalkan ibadah kita. Tapi kalau akidah ibadah kita membangun tatanan sosial, itulah yang mereka tentang. Kalau kita membangun nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Ekonomi Islam, adab Islam, etika Islam, moralitas Islam, itulah yang mereka tentang. Makanya sekarang Amerika sampai mau mengutus khusus, itu utusan khusus kampanye LGBT, itu tokoh LGBT ke Indonesia. Alhamdulillah ditolak semua orang masuk Islam, termasuk oleh kita. Nampaknya mereka akan mengaji ulang apa jadi atau tidak. Kenapa? Karena Indonesia mayoritas Muslim masih tidak ramah terhadap LGBT kata mereka. Masih diskriminasi, masih tidak diberi hak dan tidak diterima masyarakat. Ya iyalah, itu kan norma hidup kita. Terus sebenarnya itu akidah kita yang harus diterapkan dalam masyarakat. Kenapa mereka tidak menerima? Nah, jadi ini contoh bahwa yang diserang dan dirusak oleh orang-orang luar Islam itu bukan akidah. Karena kalau diserang akidah itu kata mereka melanggar HAM. Kalau diserang ibadah ngelanggar HAM. Tapi kalau tatanan sosial kata mereka itu hak bersama, hak asasi bersama. Nah, itu bedanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kehilapan, kekurangan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya, terutama dalam kita membangun nilai-nilai adab, akhlak, moralitas dalam kita bermasyarakat yang ideal. Karena jamiah kita bercita-cita mewujudkan suratun musogorotun anil Islam. Kita ingin jadi contoh ideal minimal di lingkungan kita sendiri. Seperti apa sih adab bermasyarakat itu? Hadanallahu wa yakum ajmain. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.